Oke, kali ini kita bertemu sebuah soal tentang kapasitor dalam rangkaian listrik bolak-balik. Sebuah sumber listrik menghasilkan tegangan V sama dengan 50 sin 100 pt volt dan dihubungkan dengan sebuah kapasitor murni dengan kapasitansi 100 mikrofarad. Hati-hati di sini ada mikro ya. Tentukanlah yang pertama adalah reaktansi kapasitif. Nah, kita jawab dulu langsung yang A ya. Reaktansi kapasitif biasa kita lambangkan dengan X, dengan indeks C gitu ya, XC sama dengan 1/, omega C ya, jangan lupa itu ya, 1/, omega C. Nah, 1/, omega itu tinggal baca dari persamaan tegangan ini, ada pengalinya T dalam sin ini, 100 pt, berarti omeganya adalah 100 pi ya. Jadi kalau masukkan saja langsung di situ 100 pi. Kemudian C-nya itu 100 mikrofarad. Jadi 100, nah, mikro itu adalah 10 pangkat minus 6 ya. Jadi kita akan dapatkan di bawah sana ada 100, ada 100 lagi dikalikan jadi 10 pangkat 4. Kemudian ada 10 pangkat minus 6, jadinya 10 pangkat minus 2. Naik jadi 10 pangkat 2. Jadi 10 pangkat 2 itu 100. Jadi 100 dibagi pi ya. Nah, ini dalam satuan ohm tentu saja ya, reaktansi kapasitif. Nah, biarkan begitu saja ya, 100 dibagi pi. Kemudian B, pertanyaan B, kuat arus maksimum pada kapasitor. Kuat arus maksimum, I maksimum, itu sama dengan V maksimum dibagi dengan, karena rangkaiannya kapasitor murni, hanya ada kapasitor, maka ini dibagi XC ya. Sama dengan, nah tegangan maksimumnya tinggal baca dari persamaan, ini ada Vmax di sini ya, amplitudo tegangannya, ini Vmax-nya. Jadi 50 dibagi dengan 100 per pi ya. Jadi dapat pi-nya karena di bawah 1/, jadi pindah ke atas, jadi pi dibagi 2 ya. Pi dibagi 2 ini ampere ya. Nah, kalau mau dibuat angkanya boleh ya. Angkanya ini berarti kira-kira 3,14 dibagi 2 ya. Jadi berapa tuh? 1,5, 1,57 ya. 1,57 ampere ya. Kira-kira segitu ya. Pertanyaan yang C adalah tegangan dan kuat arus efektif. Ini juga sama mudahnya. Tegangan efektif tinggal bagikan saja tegangan maksimum dengan akar 2 karena ini rangkaian sinusoid kan ya, tegangannya sinusoid ya. Jadi langsung dibagi akar 2. Jadi ini 50 dibagi akar 2 ya. Kalikan sekawan, maksudnya dikali. Nah, ada yang bertanya ya, dikalikan sekawan tuh ada yang lupa, kali akar 2 per akar 2 ya. Jadinya nanti dapatnya 25 akar 2 volt ya. Kemudian satu lagi pertanyaan arus efektif ya. Arus efektif sebelah kanan nih, pindah ke sini ya, sama dengan arus maksimum dibagi akar 2. Jadi sama dengan arus maksimumnya tadi berapa? Tadi itu pi per 2 ya. Saya pakai itu aja lah. Jadi pi per 2 akar 2 ampere ya. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang D, beda fase antara arus dan tegangan ya, atau tegangan dengan arus. Ingat-ingat, ini rangkaiannya kapasitor murni. Kalau kita ngomongin kapasitor, kita ingat jembatan geledenya adalah ICE ya, atau IC ya. I-nya adalah untuk arus. Nah, ini sekedar membantu mengingat aja, ini bukan fisika ya, IC-nya itu. Nah, ini C-nya untuk kapasitor, nah ini untuk E-nya untuk tegangan atau GGL. Nah, jadi artinya kalau kita ketemu rangkaian kapasitor murni, maka ingat-ingat kita menulis ICE ya. Jadi kalau kapasitor murni, I-nya duluan ya, I-nya duluan. Nah, kemudian tegangannya tertinggal. Tertinggal atau duluannya berapa? 90 derajat. Jadi beda sudut fasenya adalah 90 derajat dengan arus duluan atau tegangan tertinggal ya. Atau biasa ada juga yang menuliskan kalau acuannya tegangan itu sudut persamaannya seperti ini, maka ini diberikan minus ya. Minus itu menunjukkan tegangannya tertinggal ya. Tegangannya tertinggal. Nah, jadi seperti apa persamaannya? Nah, itu yang ditanyakan di nomor E, persamaan arus yang mengalir pada kapasitor. Nah, untuk menjawab persamaan arus ya, yang paling penting dipahami adalah bahwa sudut fase arusnya itu duluan ya, sudut fase arusnya duluan. Sehingga karena
persamaan tegangannya itu V sama dengan V max ya. Yang ada di soal kan seperti ini polanya ya, atau bentuknya sin omega T ya. Nah, kalau persamaan tegangannya seperti ini, maka I-nya sama dengan I max sin omega T. Hati-hati ya, arusnya duluan. Karena arusnya duluan berarti plus 90 derajat. Begitu ya. Nah, jadi untuk soal kita yang sekarang jawabannya ini ya. I max-nya itu tadi Pi per 2 ya. Saya pakai 1,57 saja. Nah, sin kemudian 100 Pi ditambah 90 derajat boleh kita ganti dengan Pi per 2 ya. Nah, ini satuannya ampere. Nah, Pak, terus Bapak gimana tadi nulisnya minus 90? Nah, minus 90 itu ya untuk kita bisa gunakan kalau nanti kita ketemu yang persamaan dasarnya yang jadi acuannya itu arus. Jadi misalnya gini, jika I-nya ditulis sebagai I max sin omega T, nah, maka persamaan tegangannya nanti ditulisnya V max sin omega T. Nah, tegangannya tertinggal kan? Jadi min 90 derajat. Nah, ini maksudnya ya, minus itu mengacu ke sini ya. Jadi persamaan yang putih ini dengan yang biru ini maknanya sama sebetulnya ya. Yang putih ini kita menggunakan bahasa arus duluan ya, karena di persamaan arus ada plus 90 derajat ya. Jadi arus duluan. Kalau di persamaan yang biru kita sedang menggunakan bahasa tegangannya tertinggal. Karena di sini di persamaan tegangan ada minus ya. Jadi fase tegangannya tertinggal. Jadi kan maknanya sama ya. Yang putih bilang arusnya duluan atau fase arusnya duluan, yang biru menyebut fase tegangnya tertinggal. Ingat-ingat ya, arus duluan atau tegangan tertinggal kan sama ya. Sama misalnya kalian, misalnya gini ya, saya jelaskan di video yang lain. Nah, tapi mungkin saya buat nih di sini garis dulu ya. Ini ada garis merah, kemudian ada garis biru ya. Saya gambar itu ya. Nah, itu coba dengerin baik-baik kalimat saya. Ini yang betul kalimat saya yang mana coba? Garis merah di atas atau garis biru yang di bawah? Iya, oke. Kalau kalian menyimak dengan baik, kalian paham bahwa itu dua-duanya sama, ya kan? Merah di atas atau biru yang di bawah. Jadi, menyebut arus duluan atau fase arus duluan atau fase tegangan tertinggal itu kan sama saja artinya. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, jika video ini bikin kamu ngerti, silahkan like dan ketik komentar positif. Jangan lupa yang belum, silahkan subscribe dan share ke teman-temanmu agar manfaat lebih luas.